Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbihi, amma ba'du. Ikhwanil muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya akan mengurai kurang lebih 35 kesalahan umum dalam membaca Al-Quran surah Al-Fatihah sesuai dengan kaidah tajwid dan talaqi secara bersanad. Tentunya kesalahan umum ini adalah kesimpulan dari berbagai kesalahan dalam membaca Al-Quran surah Al-Fatihah saat belajar bareng para santri, baik dengan suara yang pas-pasan. Akan saya contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Silahkan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Baik, mari kita bahas satu persatu kesalahan umum yang kerap sekali orang membacanya kurang tepat. Dimulai dari bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada lafaz a'udzu banyak sekali orang membaca a'udzu melibatkan rongga hidung, padahal yang semestinya adalah a'udzu. Kemudian dzu tidak terlalu menekan, tidak dzu, tapi dzu, sehingga a'udzu. Billahi jelas, ha hi hu, aqsal halqi atau pangkal tenggorokan, billahi jelas. Minasyaitonir agak menekan supaya bisa dibedakan dengan ta. Syaitonir rajim, jajiju, tidak boleh pecah seperti ini. Syaitonir rajim, jajiju. Nah, tidak boleh. Bismi. Kemudian pada lafaz bismillah, bismi. Sin tipis. Ujung lidah dikenakan pada ujung gigi seri bawah. Bismi, sehingga tipis. Tidak menggunakan bagian punggungnya. Tidak bismi, tidak. Tapi bismi, tipis. Bismillahi, hi jelas, hi ha hi hu, sama permasalahannya dengan yang atas. Bismillahirrahmanirrahim, ha jelas, ha hi hu, wastul halqi tengah tenggorokan. Rahim, kerap sekali orang membaca rahim sehingga tidak jelas. Atau rahim. Kemudian pada ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, banyak yang membaca
alhamdu. Pada lafaz alhamdu, alham. Tidak boleh tawalud seperti itu. Tidak boleh menghasilkan qalqalah atau pantulan. Sehingga harusnya dibaca alhamdu, tidak alhamdu. Lillahi jelas, ha hi hu jelas. Rabbil, sama di sini tidak boleh menghasilkan qalqalah atau pantulan. Tidak dibaca rabbil a, bil a, tapi bil a, bil a. Pada ayat ketiga pada lafaz ar-rahim jelas ha hi hu. Sama permasalahannya dengan ha pada kalimah basmalah. Pada ayat keempat, insyaallah jarang sekali ada kesalahan pada ayat ini. Kemudian pada ayat kelima, iyyaka, iyyaka. Di sana terdapat tasydid pada ya, sehingga harus ada penekanan. Iyyaka, iyyaka. Namun guru saya memberikan peringatan dalam hal ini bahwa ia memiliki sifat lin, artinya lunak, sehingga tidak boleh terlalu menekan. Tidak seperti ini, iyyaka, iyyaka, tapi agak diringankan, iyyaka, iyyaka gitu. Tapi di sisi lain ada guru saya yang berbeda pendapat, maksudnya bahwa yang dimaksud ia memiliki sifat lin itu ketika ia dalam kondisi mati dan sebelumnya berharakat fathah. Adapun dalam kondisi seperti ini, artinya bertasydid, ia tetaplah tidak memiliki sifat lin. Wa iyyaka sama, kemudian nasta'in, sin tipis, nasta, nasta, tidak nasta, artinya tidak menggunakan punggung lidah. Nasta tidak boleh, tapi menggunakan ujung lidah. Ujung lidah dikenakan pada ujung gigi seri bawah. Nasta, nasta. Nasta'in, ain. Kemudian pada ayat ke-6, ihdi, jelas a i u, vokalnya jelas a i u. Ihdi, tidak ihdi. Banyak sekali orang membaca ihdi, ihdi, karena mengucapkan ha yang agak berat sehingga mempengaruhi huruf sebelumnya. Tidak boleh ihdi, ihdi, tapi i, a, i, u, ihdi, jelas. Ihdinasi, ihdinasi, so, si, su, jelas. Ihdinasi. Ujung lidah dikenakan pada ujung gigi seri bawah, kemudian pangkal lidahnya terangkat karena shad memiliki sifat isti'la dan itbaq. Ihdinasi, 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 ihdinasirata, po, ti, tu, agak menekan. Sirata. Kemudian pada al-mustaqim tidak boleh ada tawalud atau qalqalah. Tidak boleh ihdinas siratal, qal, tidak boleh. Tapi qal mus. Nah, seperti itu. Mus sama sin harus agak tipis. Tidak sebagaimana S pada huruf alfabet bahasa Indonesia. Mustaqim, takim, skim, tidak takim, takim, bukan huruf kaf. Kemudian pada ayat ke-7, sirata, so, si, su, jelas, so, si, su. Siratal ladzi, da, agak lembut, tidak terlalu menekan. Tidak boleh siratal ladzi, tidak seperti itu, meskipun tepat pada makhrijnya, tapi tidak boleh terlalu menekan. Yang seharusnya adalah siratal ladzi an'amta, a, i, u, jelas, a, i, u. Banyak sekali orang dalam lafaz ini membaca an,
an'amta, an'amta. Yang seharusnya adalah an'amta, an'amta. Kemudian pada nun matinya tidak boleh ada qalqalah atau pantulan. Sehingga tidak boleh an'am, an'am, tidak boleh. Tapi an'amta, an'amta. Alaihim, alaihim. Tidak alaihim, tidak melibatkan rongga hidung. Alaihim tidak boleh. Ghairi, ghairi, ghairu. Tidak boleh ghairi, go, gi, gu. Itu tidak boleh. Banyak sekali yang membacanya seperti itu. Ghairil, nah, yang seharusnya tidak boleh seperti itu. Tapi ghairil, ghairil mau, mau. Ghin memiliki sifat isti'la. Mau, du, do, di, du. Hafatul lisan ma'al adras. Pinggir lidah dikenakan pada gigi geraham. Baik kiri ataupun kanan ataupun keduanya, namun pada umumnya adalah menempelkannya pada geraham kiri. Maghdubi alaihim, 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 aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Alaihim, tidak boleh alaihim, him melibatkan rongga hidung, tidak boleh. Walau, walau, dalam hal ini dhad memiliki sifat istitolah. Istitolah itu artinya memanjang. Artinya ketika pinggir lidah itu menempel pada geraham harus berurut. Mulai dari bagian belakang kemudian ke bagian depan. Harus berurut. Walau, 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 do. Nah, di sini dibaca panjang 6 harokat. Inilah yang dimaksud atau yang diistilahkan sebagai mad lazim mustaqbal ilmi. Dibaca panjang 6 harokat. Kemudian pada lafaz dhol, ketika perpindahan bacaannya pada lafaz dhol, nah di sana terdapat nabar, istilahnya nabar. Nabar itu semacam gejolokan suara. Dhol, dhol, seperti itu. Dan banyak yang membaca lam di sini ditahan terlebih dahulu. Itu tidak boleh ditahan. Banyak yang membaca seperti ini. Waladhdallin. Nah, tidak boleh ditahan seperti itu. Tetapi waladhdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian koreksi bacaan Al-Fatihah dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan koreksi bacaan Al-Fatihah ini, bacaan Al-Fatihah kita semakin sempurna sehingga sholat kita semakin sempurna. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.